pelajaran pada sore hari ini. Untuk ibu hamil, ada yang hamil di kelompok ini? Lagi program ya. Nah, jadi kalau ada dari anggota jenengan atau teman-teman di sini yang sudah hamil, sampaikan bahwa setiap bulan itu harus periksa ya, periksa ke vaskes, ke bidan gitu ya. Apalagi ibu hamil yang memiliki resiko kehamilan 4T dan 3T. Masih ingat Bu itu apa? 4T dan 3T. Resiko tinggi ibu hamil dan melahirkan. 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa itu Pak? Gak ada yang ingat ya? Ingat sedikit-sedikit ya. Ya Pak. Ya, saya sampaikan awal. Yang pertama 4 terlalu, yaitu terlalu muda. Nah, ini untuk usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun. Nah, jadi kalau bisa jenengan kalau punya anak dinikahkan itu setelah usia 20 tahun gitu ya. Yang kedua terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Nah, ini kalau usianya sudah lebih dari 35 tahun, kalau bisa jangan hamil lagi ya. Nah, nanti kasihan perkembangan janinnya, nah, nanti tidak bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilan. Anak yang pertama dengan anak yang kedua jaraknya sangat mepet, kurang dari 2 tahun. Ini kalau bisa, kalau jenengan sudah punya anak satu terus pengen program lagi, jaraknya kalau bisa lebih dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak anak. Nah, ini juga risiko. Ini ibu pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 kali, gitu ya. Nah, 3 terlambat. Yang pertama adalah terlambat mengetahui adanya masalah. Nah, jadi kalau jenengan hamil itu banyak-banyak belajar buku, belajar sama saudara gitu ya. Jadi ketika nanti pas hamil kok ada masalah, jenengan bisa mengatasi gitu ya. Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Nah, ini sangat berbahaya juga. Misal kok mau melahirkan tapi terlambat di tempatnya, baru setengah jalan kok sudah melahirkan. Ini apalagi tidak ada petugas yang menangani. Yang ketiga, terlambat ditolong oleh tenaga kesehatan dalam hal ini bidan atau dokter ya. Selanjutnya saya minta salah satu dari kelompok pertemuan hari ini untuk membacakan flip chart ya, tentang layanan kesehatan untuk ibu hamil yang ada di belakang saya. Monggo sinten nggih yang mau membantu saya untuk membacakan layanan kesehatan ibu hamil. Ada 10 poin ini Bu, monggo. Saya Pak. Monggo silakan ya. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. 2. Tekanan darah atau tensi. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 6. Penentuan letak janin. Maaf 5 ya Pak ya. Ya. Nomor 6.
imunisasi tetanus toksoid, 7 pemberian tablet tambah darah, 8 tes laboratorium, 9 penjelasan bidan, 10 pengobatan bila diperlukan. Nah, terima kasih atas sudah membaca 10 layanan kesehatan bagi ibu hamil. Dari 10 layanan tersebut itu layanan yang harus diterima ketika jenengan hamil atau istrinya jenengan hamil. Dari 10 itu apakah ada yang jenengan tidak diberikan layanan dari bidan atau dokter? Diberikan semua. Diberikan semua ya? Nah, 10 yang kesehatan. Kita lanjut lagi. Untuk ibu hamil harus merencanakan persalinannya di layanan kesehatan ya. Rencanakan di fasilitas kesehatan agar nanti jenengan tidak gugup, karena kalau sudah dipersiapkan baik apa yang harus dibawa gitu ya, terus biayanya bagaimana, nah, itu sangat penting sekali. Saya lanjut lagi. Saya tanya ke jenengan yang hadir pada hari ini, apakah jenengan pernah mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas atau mungkin di fasilitas kesehatan terdekat, nah, atau bidan atau PKD? Monggo. Belum pernah. Yang lainnya, monggo. Pernah, Pak. Pernah ya? Apa ibu yang jenengan dapatkan itu apa? Apa saja? Yang saya ingat itu informasi tentang ibu hamil. Ibu hamil. Harus sering memeriksakan kehamilannya. Ya. Terus minum tablet-tablet darah. Terus apa lagi? Terus nggak terlalu semuanya, Pak. Ya, terima kasih. Benar sekali apa yang diberikan ketika jenengan mengikuti kelas ibu hamil ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk informasi mengenai kehamilan, jenengan bisa baca buku pintar ya. Nah, di situ banyak informasi yang jenengan bisa baca, bisa pelajari baik di rumah setelah pertemuan hari ini. Halaman berapa Bu? 5 sampai 16, banyak sekali ya. Jenengan bisa baca, jenengan bisa pelajari. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan nanti pertemuan berikutnya, ya. Iya.